Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitriani ya. Eee, saya akan menjelaskan di sini tentang apa sih, eee, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Saya bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama itu adalah keberhasilan dalam menjalankan wirausaha. Nah, poin yang pertama itu adalah keyakinan yang kuat di dalam berwirausaha. Nah, artinya apa di sini? Artinya adalah seseorang ketika sudah menjalankan wirausaha, dia harus mempunyai keyakinan yang kuat, tekad yang kuat ya, bahwasanya dia harus bisa ya, walaupun rintangannya itu banyak. Keyakinan yang sangat kuat ini mempengaruhi keberhasilan. Kemudian poin yang kedua itu adalah tentang sikap mental. Nah, sikap mental kita yang selalu berpikir positif atau kita biasa sebut dengan positive thinking ya. Jadi tidak hanya berwirausaha, tapi seharusnya memang kita manusia itu selalu berpikir positive thinking. Nah, apa sih manfaatnya kita selalu berpikir positif dalam berwirausaha? Jadi itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Jadi seorang wirausaha itu nggak boleh pikirannya negatif, misalnya, aduh saya bingung nih nanti nggak laku atau gimana, ya udah akhirnya nggak jadi wirausaha. Dia harus positif, pasti produk saya laku, pasti produk saya akan disukai oleh konsumen kayak gitu. Nah, itu adalah sikap positif, dan pasti jangan pernah berpikir bagaimana kalau tidak laku, kemudian bagaimana kalau terjadi kerugian. Nah, itu bukan cara berpikir yang positif, itu adalah cara berpikir yang negatif. Kita harus positive thinking ya. Kemudian poin yang ketiga, percaya diri dan keyakinan terhadap diri itu sangat kuat. Nah, percaya diri bahwasanya kita akan mampu menjalankan wirausaha apapun itu rintangannya. Kita percaya diri akan kemampuan kita ya, walaupun itu kompetitornya banyak, walaupun itu ada yang berusaha menjatuhkan usaha kita, kita harus percaya diri mampu melewati itu semua. Nah, percaya itu diri itu penting. Kemudian yang keempat itu adalah inovasi dan kreatif. Nah, inovatif dan kreatif ini berbeda. Kalau kreatif, dia ini adalah menciptakan sesuatu yang sudah ada, diciptakan lagi yang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi menciptakan sesuatu yang berbeda. Menciptakan sesuatu yang berbeda itu adalah kreatif. Ya, jadi menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain itu adalah kreatif. Saya kasih contoh. Misalnya dulu getuk itu hanya dibungkus oleh daun ya, daun kemudian tidak dibungkus rapi. Nah, sekarang dibungkus rapi dengan mika, kemudian bisa masuk ke dalam swalayan kayak gitu. Nah, kemudian kalau inovatif ya, inovatif itu menciptakan sesuatu yang belum ada. Jadi menciptakan sesuatu yang baru ya, menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini biasanya contohnya pada penamaan brand nama makanan yang kita sebut. Misalnya kalau wirausaha makanan ceker setan atau apa namanya. Nah, kalau inovatif itu adalah menciptakan sesuatu yang belum ada. Saya kasih contohnya adalah makanan khas daerah Lombok, yaitu ayam geprek. Nah, ayam geprek ini nanti akan diinovasi dengan makanan internasional seperti Itali. Namanya adalah ayam geprek mozzarella ya. Itu adalah sesuatu nama brand baru, nama baru ya, nama baru, brand baru pada makanan. Namanya ayam geprek mozzarella, adalah inovasi dari makanan khas daerah Lombok dan Italia. Nah, itu adalah salah satu contoh dari apa sih itu yang namanya inovatif. Kemudian faktor yang berikutnya itu adalah wirausaha harus bisa
bisa menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Nah, maksudnya bagaimana efektif dan efisien itu saya akan jelaskan. Nah, kalau efektif dan efisien artinya tujuannya itu tercapai tepat dengan biaya yang hemat. Jadi kalau efektif itu identik dengan waktu, ya.